Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Alan Saswito. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses audit dari proses penilaian resiko, respon terhadap resiko sampai pelaporan audit. Dan juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai CAROFAT atau CEFAT ya teman-teman. Yuk simak videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses audit. Proses audit itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama penilaian risiko, yang kedua respon terhadap risiko, yang ketiga adalah sampai pelaporan. Kita mulai dari tahap pertama. Tahap pertama yakni penilaian risiko. Sesuai ISA 315.25, auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan sebagai alat untuk melaksanakan prosedur audit selanjutnya. Dalam menilai risiko, terdapat 3 kegiatan diantaranya yakni yang pertama, kegiatan pra-penugasan yang bertujuan untuk putusan terima atau tolak penugasan dan didokumentasi dengan rinci faktor sesuai independensi surat penugasan. Yang kedua dalam merencanakan auditnya dengan membuat strategi audit menyeluruh dan rencana audit yang didokumentasikan dengan materialitas, diskusi tim, strategi audit menyeluruh. Yang ketiga adalah laksanakan prosedur penilaian risiko, yakni dengan identifikasi nilai risiko salah saji material atau RSSM dengan memahami entitas yang didokumentasikan dengan risiko bisnis dan fraud termasuk risiko yang signifikan, rancangan atau implementasi pengendalian internal atau PI, dan nilai risiko salah saji material atau RSSM melalui laporan keuangan dan asersi. Tahap kedua yakni respon terhadap risiko. Perencanaan dan pengambilan keputusan, para pemangku kepentingan memutuskan bagaimana menanggapi setiap risiko. Melakukan pemetaan terhadap risiko berfungsi untuk ke tahap selanjutnya mengenai penetapan respon terhadap risiko. Berawal dari PI atau pengendalian internal entitas atas penaksiran inherent risks, yang selanjutnya dilakukan pemetaan komprehensif dari berbagai variabel terkait audit dan dilakukan uji menanggapi risiko yang ada di antaranya. Yang pertama, uji pengendalian atau test of control, menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang ditetapkan untuk menilai kontrol risiko. Yang kedua, substantif test atau detail test atau juga disebut pengujian substantif, menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi ketepatan dari saldo pelaporan keuangan seperti salah pencatatan atas transaksi. Yang ketiga, analytical test atau pengujian analitis, melakukan uji dengan perbandingan dari jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang disusun oleh auditor berdasarkan rasio dan interim atau rasio dengan data setahun penuh dengan tujuan pelaksanaan audit atas saldo akun. Yang terakhir yakni materiality atau materialitas, pengujian terinci atas saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan terrealisasi, pendapatan dan belanja serta neraca, seperti konfirmasi nilai piutang. Berikut gambar mengenai respon terhadap risiko. Selanjutnya saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu CEFAT atau CAROFAT. CEFAT itu merupakan kependekan dari Completeness, Right and Obligation, Valuation and Allocation, dan Presentation and Disclosure. Yang pertama, Completeness. Completeness itu apa sih? Completeness adalah semua transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan telah tercantum atau telah dicantumkan sesuai dengan yang seharusnya, seperti nilai hutang di neraca. Yang kedua, Rights and Obligation, yaitu transaksi aktiva yang merupakan hak entitas dan kewajiban perusahaan sesuai pada tanggal tertentu, seperti pengakuan jumlah sewa guna yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewakan dan hutang sewa yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Yang ketiga adalah Valuation and Allocation. Semua komponen aktiva kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya, seperti pengakuan piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang terakhir adalah Presentation and Disclosure. Komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasi, dijelaskan, dan diungkapkan sebagaimana mestinya, seperti pengakuan hutang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu setahun. Begitu teman-teman. Ya, cukup sekian video kali ini teman-teman. Semoga informasinya bisa membantu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.